ini sudah semakin dalam, tidak lagi bisa kita angankan, hanya bisa kita jalankan. Kita biar ada selalu aman, tetap fokus jalani masa depan. Jangan gengsian, inilah kenyataan. Lupakan sejenak tentang ugal-ugalan. Kita lahir bukan dari bangsawan. Korban nyali, lanjutkan perjuangan kita demi keluarga, hidup senang bahagia. Oke, bertemu lagi teman-teman. Di video awal tadi kita lihat ternyata Kang Sule juga sudah demam dengan Sobat Ngarit, teman. Ya, bisa kita bayangkan lah ketika artis-artis ibu kota sudah mulai mengenal Sobat Ngarit, pasti dampaknya juga akan makin besar, teman-teman. Paling tidak ada impact, ada saling menguntungkan antara artis-artis yang memakai kaos Sobat Ngarit dengan kita keluarga besar Sobat Ngarit. Di pihak artis, orang-orang terkenal yang memakai kaos Sobat Ngarit, otomatis mereka akan semakin terkenal di kalangan keluarga Sobat Ngarit, dan sebaliknya juga Sobat Ngarit dan Mas Iyun semakin dikenal juga oleh banyak orang berkat bantuan mereka juga. Itulah teman, sebenarnya sepele, simple yang diinginkan Mas Iyun seperti itu sebenarnya. Saling menguntungkan, tidak saling menjatuhkan, saling mendukung. Artinya ketika keluarga Sobat Ngarit kemudian di setiap live orang-orang yang memakai logo kaos Sobat Ngarit didukung, sebenarnya disitulah saling menguntungkan. Mas Yun pengennya Sobat Ngarit itu membawa manfaat bagi banyak orang, sekecil apapun manfaat itu teman-teman. Dan ini kita lihat di video yang kedua ini, teman-teman kita di luar negeri pun begitu antusias, teman. Dan saya yakin itu kebahagiaan tersendiri buat mereka karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama berasal dari Indonesia dengan motivasi yang sama untuk membangun kekeluargaan baru. Menarik sekali, teman. Hi, Sobat Ngarit from America. Ini dari Amerika. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang dulu itu atau sampai sekarang pun masih sering menonton live-nya Febrian Iqbal pasti mengenal sosok ini. Chief Pope itu salah satu spender atau yang sering mensupport Febrian Iqbal waktu itu, tapi sekarang lebih banyak mensupport Mas Yun. Jadi buat teman-teman yang seringkali menonton live di TikTok itu, cobalah teman-teman usahakan singgah ke orang-orang yang selama ini mensupport Mas Yun. Salah satunya beliau ini. Beliau tinggal di Amerika, seorang chef dan sangat humble sekali orangnya. Patut untuk kita dukung, untuk kita ramaikan roomnya ketika beliau live, karena kalau kita lihat setiap Mas Yun live, Chef Popeye pasti selalu ada. Dan ini menarik sekali ketika seorang Amerika pun bisa mengungkapkan sebagai Sobat Ngarit. Saya itu. Nah, ini dari Mas Yun kita dengar baik-baik, teman. Ojo koyo
banyu ning dhuwur tales ki aja. Hidup itu harus punya prinsip. Digorono gorene apa. Ya, mau sampai kapanpun masih meskipun konten saya gak rame ya saya tetap dek sapi. Nek ketenaran kan iso hilang, ganteng bagus iso hilang. Nah sekarang kalau ya iya kan betul apa enggak? Nek saya bisa bertahan di sapi, kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi rek. Nah sekarang kalau aku mau berganteng iso tak gimana tuku barang-barang mending iso. Soalnya ngopo nyombor sapi ya gawe duit. Iya kan? Terus pengen tenar, wes gandengi wong sing tenar. Wes tenar. Tapi mau sampai kapan? Tanya. Nah, itu. Nah, kalau sapi masih sampean gak ngonten masih rupamu elek. Bakul bakso lo sak mini suwine nyelot tokar nyelot titik. Itu sedikit loh ya, sedikit. Daging pun juga kurang di sektor Indonesia ini, di sektor perindustrian daging apa-apa gitu Pak. Itu kan kurang ya. Itulah perkataan seorang anak muda sederhana yang selama ini kita idolakan, teman-teman. Masuk akal sekali kata-katanya. Dengan caranya sendiri, dengan begitu lugas, begitu sederhana kata-katanya, memberi motivasi ke kita semua. Ya kita banyak belajar lah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki itu untuk hal yang baik, untuk kebaikan. Dan satu, di awal tadi masih menyampaikan, kita harus konsisten, intinya itu. Jangan mudah terombang-ambing. Jangan mudah ikut arus. Dan kalau kita lihat selama ini memang kesan itu muncul di Mas Yun. Ketika dia dihujat, ketika dia disudutkan, difitnah segala macam, dia tidak pernah membalas. Yang ribut adalah kita-kita sendiri, keluarga Sobat Ngarit. Dan kalau teman-teman sadari, sebenarnya dari hal-hal kecil seperti ketika PK, banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya, teman-teman. Dari yang hal sederhana, teman-teman PK perempuan yang awalnya tidak memakai hijab, diingatkan Mas Yun, kemudian memakai hijab. Dari tutur kata yang awalnya itu terkadang merendahkan orang lain, setelah PK dengan Mas Yun mengenal Mas Yun, kemudian untuk PK selanjutnya menjadi lebih sopan. Banyak, teman-teman. Nah, ini siapa gitu kan? Nah, ini yang terbaru kemarin. Terus aku terkejut lah. Tahu kalian? Keringat dingin langsung badan aku tuh. Terus kayak apa ya? Dalam hati aku, ini artis yang undang aku. Aku bilang kayak gitu. Rupanya Sobat Ngarit, guys. Kalau Sobat Ngarit aku Sobat Ngarit, iya. Jadi aku kayak, ya Allah, ini beneran. Tadi malam aku mimpi apa? Pantesan tangan aku gatel kan? Kalian tahu nggak? Tadi sebelum live itu, tangan aku tuh gatel. Kata orang kalau gatel tuh kan kedatangan rezeki. Rupanya beneran kedatangan rezeki aku. Nah itu, teman-teman. Terkadang kita melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat biasa. Tapi bagi orang lain itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Itu dianggap menjadi rezeki. Dan ini real dialami oleh salah satu teman PK Mas Yun. Karena apa? Ketika live dengan Mas Yun, kemudian penontonnya yang awalnya itu hanya puluhan, kemudian melonjak menjadi ribuan, bahkan sampai 14.000. Dia sangat antusias sekali, sangat senang sekali.
Itulah, dengan cara sederhana Mas Yun bisa membuat orang bahagia, membuat orang bersyukur. Keren. Mas Ion invite aku. Aduh. Tunggu guys, tunggu. Aku kalau ada orang di sini aku jambak-jambak saking senengnya, tahu kalian. Kemayu. Iya, Kemayu. Bersyukur Kak. Iya guys, aku bersyukur kali loh. Nanti lah aku doain, nanti aku mau sholat inilah, sholat tahajud, aku doain nanti Mas Yun dan sekeluarga Sobat Ngarit ya. Aku doain semoga mereka makin sukses, makin lah pokoknya, makin terkenal ya. Makin terkenal di seluruh Indonesia dan luar negeri. Amin. Terkadang saya heran ya teman-teman. Kalau melihat hal seperti ini, kemudian masih ada yang menghujat, menganggap Mas Yun itu hanya mencari ketenaran, mencari popularitas, kemudian mencari lawan PK hanya perempuan. Tapi kalau kita lihat feedbacknya seperti ini, saya rasa untuk teman-teman yang menghujat, mengolok-olok itu harusnya sadarlah apa sebenarnya yang ingin disampaikan Mas Iyun dari hal-hal seperti itu. Dipisik aja dulu masalah kualitas, biarkan orang di arena yang menjawab. Nah ini kita tahu lah ini 3 orang ini siapa saja. Mas Hermawan untuk kalangan pecinta sapi saya rasa bukan orang baru lagi, dan di video saya sebelumnya juga saya sudah bahas berkaitan dengan Mas Hermawan. Kemudian Dek Yaya kita tahu sendiri sekarang sedang tenar karena kedekatannya dengan Mas Yun, persahabatannya dengan Mas Yun. Yang mudah-mudahan ketiga orang ini benar-benar menjadi motivator lah untuk siapapun dengan cara mereka sendiri. Captionnya Mas Yun ini mungkin tidak banyak teman-teman yang sempat melihat VT ini karena hanya beberapa saat kemudian dihapus oleh Mas Yun. Mungkin kita hanya bisa menebak lah kenapa kok dihapus VT ini. Ya mungkin Mas Yun tidak ingin ada pergunjingan, ada cemoohan, ada keributan baru. Karena kita tahu setelah tidak menjalin hubungan lagi dengan Bunda Fauzana, Mas Iyun lebih dekat dengan Dek Yaya. Karena menurut saya wajar, Dek Yaya adalah salah satu sahabat lama yang sekarang ingin dinaikkan kembali oleh Mas Yun. Demikian juga mungkin Mas Hermawan juga akan bersama-sama untuk membuat sesuatu. Saya yakin pertemuan mereka bertiga kemarin di kediamannya Mas Hermawan itu sedang merencanakan sesuatu, entah itu apa. Tapi kita tunggu sajalah teman-teman. Dan berkaitan dengan Yaya dengan Mas Yun, sudah banyak VT-VT yang mulai menjodohkan lagi, sudah banyak yang membandingkan lagi. Tapi itulah yang bikin seru teman-teman, karena ya kita sadarlah kecintaan kita kepada Mas Iyun sebagai seorang motivator itu berbeda-beda, dan cara mengungkapkannya pun berbeda teman. Dan apabila suatu saat memang Mas Iyun dengan Dek Yaya berjodoh, ya kita syukuri, alhamdulillah. Kalaupun tidak, hanya sebatas pertemanan, kita dukung dua-duanya teman. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Yun,
untuk Dea ya, untuk siapapun orang yang dekat dengan Mas Yun, dan terlebih kita semua, keluarga besar Sobat Ngarit. Itulah teman, dari sosok anak muda seperti ini kita banyak belajar sekali. Mas Yun manusia biasa, dia tidak lepas dari khilaf, tidak lepas dari kesalahan, tapi apapun itu kita ambil sesuatu yang baik. Yang jelas ya tetap kita solid, kita saling mendukung dimanapun kita berada. Jangan sampai kita hanya membawa label Sobat Ngarit, tetapi jiwa kelakuan kita itu jauh dari harapan sebagai keluarga Sobat Ngarit. Mungkin saya kira cukup sampai di sini dulu teman-teman. Silakan kalau ada masukan, komentar dan lain sebagainya, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi, dimanapun kita berada, kita tetap saling mendukung. Salam sehat teman-teman, salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.